Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memantapkan keislaman kita. Satu-satunya aturan hidup yang diakui oleh Allah adalah Islam. Innad dina 'indallah al-Islam. Sungguhnya aturan hidup agama yang diakui Allah, yang diridhai Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menjadikan aturan hidupnya lain dari Islam, Allah takkan pernah menerima, dan dipastikan pada akhirnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Akhir dari dunia adalah kubur. Akhir dari kubur adalah mahsyar. Akhir dari mahsyar adalah surga atau neraka. Orang yang menolak aturan Islam sebagai pandangan hidupnya, cara hidupnya, aturan hidupnya pasti akan berakhir di neraka. Siapa yang menjadikan Islam sebagai aturan hidupnya, dipastikan insya Allah dia akan berakhir pada surga. Di mana isi surga itu paling tidak ada 3, aman, damai, dan penuh dengan kebaikan. Saudaraku seiman rahimakumullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam usia 63 tahun. Sebagai bukti dari firman Allah dan sabda beliau, di mana Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masa berhisab manusia sudah dekat. Maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat kepada mati. Sedangkan mereka, kata Allah, masih juga dalam kelalaian dan membelakang akhirat. Mereka sibuk dengan dunia dan lupa dengan kematian, lupa dengan keadaan di kubur, lupa dengan keadaan di mahsyar, lupa dengan keadaan apakah mereka nanti akan berakhir hidupnya di surga selama-lamanya atau di neraka selama-lamanya. Maka Nabi menjelaskan umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Saya ulang, kata Nabi, umatku nanti manusia setelah aku itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun sedikit yang lebih. Kalau sekarang kita tengok data untuk Indonesia, kita buka, pinjam ya, keterangan dari Google, maka kita akan bertemu bahwa manusia yang umur 70 tahun di Indonesia hari ini itu tidak sampai 3%. Dan kita tidak tahu yang anggaplah 3% umpamanya, tapi kita nggak tahu yang 3% berapa yang masih bisa berjalan. Berapa yang masih sehat jasmaninya, berapa yang masih sehat rohaninya. Ya. Karena itu mari kita serius untuk memikirkan nasib kita sesudah kehidupan di dunia ini. Nabi meninggalkan kita, tidak meninggalkan harta untuk kita, tapi beliau tinggalkan 2 hal dan beliau jamin, inni taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Sungguh aku tinggalkan buat kalian 2 urusan. Selama kalian berpegang kepada kedua-duanya, kata Nabi, jaminan dari beliau, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah kesasar sesat selama-lamanya. Pertama yang ditinggalkan beliau yang tidak bisa dirubah adalah Al-Quranul Karim.
Yang kedua, penjelas dari Al-Quran itu adalah sunnah beliau, qaulan dan fi'lannya, perkataan dan perbuatan beliau. Dua inilah yang ditinggalkan beliau. Selama kita mau berpedoman mengurus yang dua ini, mempelajari, menghayati dan mengamalkannya, jaminan dari beliau dan tentu juga jaminan dari Allah bahwa kita tidak akan pernah kesasar. Di antara yang menarik dalam hadis itu disebut oleh Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat. Orang yang tersesat biasanya orang dalam perjalanan. Benarkah kita ini dalam perjalanan? Benar. Kita ini sebenarnya dalam perjalanan. Karena proses dari kejadian kita adalah berawal dari dulunya roh dengan jasad berpisah. Roh tersendiri, jasad belum ada. Cuma bahan bakunya ada. Bahan baku dari jasad adalah tanah. Tanah berproses jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian dimakan oleh seorang laki-laki. Maka diproses di dalam dirinya. Di antara hasil proses itu ada yang namanya sperma atau mani. Mani itulah yang dipancarkan ke rahim seorang ibu, dan itulah yang menjadi jasad manusia. Setelah 120 hari, 4 bulan lebih kurang, maka barulah bertemu roh dengan jasad di dalam rahim seorang ibu. Baru ditiupkan roh ke dalam jasad. Tolong digarisbawahi, yang meniupkan roh ke dalam jasad di dalam rahim ibu adalah malaikat, bukan Allah. Allah hanya sekali meniupkan roh ke dalam jasad manusia dan sekaligus membentuk jasad manusia itu dengan tangannya, yaitu Adam. Kenapa? Karena ini kajian kadang-kadang meleset sekarang. Katanya Allah yang meniupkan rohnya ke dalam jasad manusia. Tidak. Yang meniupkan roh ke dalam jasad manusia setelah manusia berumur, jasadnya 120 hari di dalam rahim ibu, adalah malaikat, namanya Al-Arham. Silakan dicek. Hadisnya sahih. Ya. Siapa yang mengingkari ini kafir, karena ini hadis sahih dari Rasulullah. Saudaraku seiman rahimakumullah, karena itu hati-hati melihat YouTube kajian-kajian dari yang ada di sini. Kadang-kadang dia berani mengaji tentang roh, ya, tapi baca Qur'annya saja tidak lancar. Auzubillahi min zalik. Ini akan menyesatkan. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi dulunya berpisah ketemu di rahim, kemudian kita dilahirkan ke dunia, berproses lagi. Pertama kita jadi bayi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kemudian kita wafat, berangkat ke alam kubur. Dari kubur nanti kita akan dibangkitkan menuju mahsyar. Dari mahsyar kita akan dibangkitkan lagi. Dari mahsyar kita akan ditentukan oleh Allah nanti, ya, apakah kita ke surga atau ke neraka. Setelah itu adakah pindah? Ada sekali lagi, yaitu penduduk neraka pindah ke surga. Sebelum neraka ditutup rapat, Allah perintahkan kepada malaikat Malik supaya dilihat penghuni neraka itu kalau ada iman sebesar zarah. Bersihkan dia, bawa ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah itu masukkan ke surga. Setelah itu tidak ada lagi pindah-pindah. Yang di surga kekal selama-lamanya, yang di neraka kekal selama-lamanya. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi Nabi tadi mengatakan, kalau kalian berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tak akan pernah kesasar. Artinya kita di dunia ini sekarang dalam perjalanan. Ya, setiap saat kita terus menuju suatu titik yang namanya takdir kematian yang telah ditentukan Allah. Dan tadi Nabi sudah mengatakan, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Saudaraku seiman rahimakumullah, maka siang ini di antara yang akan kita muhasabahkan terhadap diri kita dan sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita adalah Nabi bersabda, hadis ini menurut para muhaddisin sahih. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan Rabb kami ridha Allah sebagai Rabb. Saya ulang, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb.
Aku ridho Islam sebagai din, aturan hidup. Atau agama sering kita terjemahkan. Aku ridho Muhammad sebagai Rasulullah. Maka jaminannya kata Nabi adalah wajabat lahul jannah. Pasti dia akan dapat surga. Surga paling tidak kalau bisa kita maknai isinya adalah aman, damai, kebaikan. Jadi orang yang bisa menerima ketiga-tiganya tadi, insya Allah hidupnya aman dan dia akan selalu membuat aman di mana saja berada. Hidupnya damai dan dia suka kedamaian dan insya Allah dia hanya selalu ingin berbuat baik dan pantang berbuat maksiat. Sudahkah manusia sebelum bertemu dengan dunia ini atau sebelum jasad dengan rohnya belum bersatu, pernahkah mengatakan bahwa dia sudah menerima Allah sebagai Rabb? Ya. Dari mana informasi? Dari yang maha hak, al-haq, dari Allah. Dalam surat Al-A'raf 172, Allah ingatkan kembali kepada manusia bahwa kalian dulu di alam roh sudah pernah berjanji dengan saya, sudah pernah bersyahadat. Kalau boleh dikatakan syahadat rububiyah. Bunyinya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada seluruh roh manusia, bukankah aku Rabb kalian? Seluruh roh menjawab qalu bala, benar. Iya, syahidna, kami bersaksi. Jadi seluruh roh manusia, mau kafir hari ini, mau Islam, sudah mengakui Allah sebagai Rabb. Itulah yang disebut oleh para ahli ilmu perbandingan agama atau ilmu agama, disebut dengan fitrah beragama. Jadi seluruh manusia ini punya fitrah beragama. Apa itu? Dia sudah mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Saudaraku seiman rahimakumullah, itu di alam roh, dan yang bersaksi kita dengan Allah. Artinya kita mengakui Allah Rabb kita. Maka setelah lahir Allah beri petunjuk, hai manusia, aku bukan Rabb kalian saja. Saya ulang, seolah-olah Allah berkata dalam petunjuk ini yang membuat manusia tidak akan kesasar kalau menjadikan ini sebagai petunjuk. Maka Allah menginformasikan lagi, dulu kalian berjanji dengan saya akan menjadikan saya sebagai Rabb. Artinya saya adalah Rabb kalian. Tapi ketahuilah bahwa aku bukan Rabb kalian saja, tapi aku adalah Rabbul Alamin. Itulah dia dalam kesimpulan dari Al-Quran, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Fatihah. Fatihah tersimpul pada Bismillah. Maka dalam kesimpulan ini awal-awal sudah dikatakan Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku bukan Rabb kalian saja manusia, tapi Rabbul Alamin. Apa itu al-alam? Al-alamin ma siwallah. Selain dari Allah adalah alam. Saudaraku yang budiman, apa pengertian Rabb? Nah, ini yang penting. Karena kadang-kadang kita di Indonesia, Rabb Tuhan juga artinya, ilah Tuhan juga. Padahal beda. Paling tidak, kata ahli ilmu akidah, Rabb adalah pengertian dari seluruh al-asma'ul husna yang bersifat aktif. Maksudnya, contoh, Allah itu al-ghaniyyu, maha kaya. Tapi asma dari Allah, satu di antara nama dari Allah adalah al-mughni, yang mengayakan. Maka al-mughni itu pengertiannya adalah Rabb. Artinya apa? Allah yang mengayakan alam semesta ini, termasuk manusia. Tidak ada satupun alam ini yang bisa mengayakan dirinya dan mengayakan yang lain. Tapi Allah lah yang mengayakannya. Allah Ar-Razzaq. Nah, itu pengertiannya Rabb. Allah yang memberi rezeki. Tidak ada yang sanggup memberi rezeki. Sulaiman yang pernah mencoba ingin memberi rezeki, ya, satu jenis saja dari makhluk Allah, akhirnya dia mengakui, ya, tobat kepada Allah. Satu saja. Jadi Rabb itu adalah seluruh yang aktif dari al-asma'ul husna.
Al-Mu'min, Allah yang memberi rasa aman. As-Salam, Allah yang membuat hidup ini damai. Allah yang memberi keselamatan. Dan lain sebagainya. Saudaraku seiman dan rahimakumullah. Kemudian kalau kita buka kamus atau tafsir, orang Arab biasa menggunakan Rabb ini dalam pengertian pertama, Malik. Kalau disebut Rabb artinya memiliki. Jadi Allah mengingatkan bahwa aku yang memiliki kalian. Kalian akui? Iya, kata kita dulu di alam roh. Setelah lahir, aku yang memiliki alam semesta. Tidak ada satupun kalian yang memiliki. Semuanya itu titipanku. Benarkah? Benar. Coba. Siapa sekarang yang bisa menahan datuknya wafat? Enggak ada. Siapa yang bisa ayahnya dia tahan supaya dia wafat? Padahal dia baru naik kekayaannya, ingin membahagiakan dan sejahterakan bapaknya. Tapi kalau Allah sudah ngambil haknya, miliknya, nggak ada yang bisa menahan. Siapa yang bisa menahan kalau dibakar itu mall? Nggak ada. Sudah berapa kali itu? Kalah. Kelompok kalian semua nggak bisa. Miliknya kapan dia ambil, tak ada yang bisa menahan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk diri kita. Dia yang mengatur. Rabb itu artinya memiliki, berkedudukan tinggi, berkuasa, memperbaiki, memberi nikmat, mencipta dan mendidik, mengatur. Coba bagaimana Allah mengatur alam semesta ini? Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur langit? Maka dikatakan Allah, kalau betul kalian berilmu, pasti kalian takut kepadaku. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama, orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu kita, ketika dikaitkan dengan al-asma'ul husna, air mata mengalir, badan menggigil. Pada suatu kali, seorang pendeta, ahli geolog, ahli astronomi, ahli falak, ahli bintang, planet, galaksi dan lain sebagainya. Dia pergi ke gereja dengan mengepit payungnya, padahal hujan turun. Didatangi oleh seorang ilmuwan Islam. Tuan, bukankah Tuan seorang ilmuwan yang hebat? Tapi kenapa Tuan pergi ke gereja? Apa kata seorang yang ahli astronomi ini? Tunggu, nanti kita ketemu. Saya mau ke gereja dulu. Pulang dari gereja, ulama ini menemui dia. Terjadi dialog. Apa katanya? Saudara dengarkan, kata pendeta ini. Saudara dengarkan. Mulai dia bercerita tentang alam jagat raya. Apa yang terjadi? Badannya menggigil, air matanya keluar. Apa katanya? Tuan, ini kepada ulama Islam, beginilah saya kalau sudah bercerita tentang kekuasaan Tuhan. Aku tidak ada artinya sama sekali. Itu Kristen. Menangis. Ketakutan dia. Apa kata ulama Islam? Sudikah Tuhan aku bacakan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Boleh? Ya bacakanlah ayat. Bahwa tadi tentang kejadian langit dan bumi dan ulama pasti takut kepada Allah. Apa kata pendeta ini? Pasti ini bukan kata Muhammad. Aku membaca riwayat hidupnya. Dia tidak pandai tulis baca. Tapi ini pasti wahyu dari Tuhan. Setelah itu saya tidak mendapat informasi apa beliau masuk Islam atau tidak. Saudaraku seiman, kalau mantap tauhid rububiyah, maka insya Allah mantap tauhid uluhiyah. Hari ini tauhid rububiyah inilah yang rusak, maka hancurlah kehidupan. Mudah-mudahan mari kita semua mendalaminya. Jangan hanya sekedar KTP kita Islam, tapi betul-betul kita paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan nanti kita dibanggakan oleh yang menyampaikan Al-Quran Muhammad SAW di padang mahsyar, dan janganlah hendaknya jauh betul jarak kita dengan beliau nanti masuk ke surga Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.